Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, karena saya baru kedua kali hadir dalam majelis ini, maka saya akan membahas hal yang sudah saya sampaikan berkali-kali tapi masih banyak yang belum mengerti, yaitu terkait dengan apa saja ibadah sholat sunnah yang bisa kita lakukan selama 24 jam. Maksudnya bukan selama 24 jam, dalam waktu 24 jam. Artinya kapanpun bisa kita lakukan. Diingat-ingat ibu, yang saya ceramahkan hari ini, jangankan ibu yang dengar sekali, yang tak kapan kita bertemu lagi. Kadang-kadang yang sudah berkali-kali pun masih lupa juga. Jadi diingat-ingat, lupakan dulu masa lalu, lupakan jemuran, karena ini bisa langsung diamalkan. Oke? Oke, baik. Sholat itu kan ada waktunya, Bu. Tapi di antara sholat yang ada waktunya, ada sholat itu yang tidak pakai waktu. Artinya bisa dilakukan kapanpun. Contoh, kita bahas yang ada waktunya, tapi sekilas aja, karena nggak cukup waktu kita ya. Contoh, sholat yang ada waktunya adalah sholat rawatib. Iya dong? Rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama rawatib qobliyah, yang kedua rawatib ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum sholat, ba'diyah adalah setelah sholat. Kapan dia? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau bukan harus 4, bukan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur. Atau ya, jadi boleh 2, jadi boleh 4, boleh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Ada, saya jelaskan dulu ya. 2 rakaat sebelum asar. Oke? Setiap saya ngomong sebelum asar tercengang semua. Ada Zahir. Baru dengar. Jarang dikerjakan. Nanti saya beritahu kenapa jarang dikerjakan. Kemudian 2 sebelum maghrib.
dan setelah maghrib. Jarang dikerjakan. Saya tahu kenapa ibu jarang mengerjakan. Nanti saya jelaskan. Kemudian 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Oke. Coba kita ulang dulu ya. Yang udah jelas waktunya. Ini temanya bukan ini nih. Temanya apa sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Tapi saya jelaskan dulu. Sholat itu semuanya udah ada waktunya. Tapi yang mau saya bahas hari ini, sholat yang kapanpun bisa. Kita bahas dulu yang ada jelas waktunya. Apa aja tadi? 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum setelah maghrib. 2 rakaat sebelum setelah isya. Jadi yang tidak ada sholat hanya habis asar dengan habis subuh saja. Loh, Ustazah, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, kami jarang mengerjakan karena hukumnya sunnah biasa. Sunnah itu kan ada 2. Sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Berarti yang selama ini ibu kerjakan adalah sunnah muakkad. Tapi adakah sholat 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya? Ada, tapi statusnya sunnah biasa. Gitu ceritanya. Oke? Oh, anggotnya luar biasa ya. Nah, itu ada waktunya. Nah, ya kan? Apalagi yang ada waktunya? Misalnya sholat fajar setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah qabliyah, betul? Itu bisa dong? Itu juga yang tadi juga dia. Terus 1,5 jam setelah azan subuh, namanya sholat syuruk, iya kan? Syuruk ada waktunya itu. Matahari muncul belum panas, namanya syuruk. 1,5 jam dari syuruk, matahari muncul sudah panas, namanya duha. Duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nanti lagi, ini yang jelas dulu waktunya ini. Dari maghrib, rawatib udah selesai tadi ya. Dari maghrib menjelang isya, ada sholat awwabin namanya. Hukumnya sunnah biasa. Makanya jarang diceramahkan. Karena hukumnya sunnah biasa saja. Sholat awwabin. Atau nama lain sholat ghaflah, atau tidak usah lah sebut ghaflah, peninggali kita, awabin aja lah. Sholat awabin itu antara maghrib dengan isya, bisa 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. 2 rakaat aja dulu misalnya. Sengaja aku sholat sunnat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dan kedua dianjurkan al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Tapi ndak apa-apa doh. Lupa. Al-ikhlas 3 kali, 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Ingat gak nih? Belum masuk ceramahnya lagi nih, inget tapi kok. Ulang lagi. Yang mana yang diulang? Awabin. Awabin. Oh ya, salat sunat awabin adalah dari maghrib menjelang isya. Sengaja aku salat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salat kayak salat subuh dianjurkan, tidak wajib sih. Dianjurkan al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Oh, sebanyak ini kepala, lupa nanti tanya siapa yang ingat, oi. Gitu aja. Al-ikhlas berapa kali? 6 kali. Al-falak 1 kali. An-nas ya 611. Iya kan? Iya. Oke?
Boleh bu, ibu mah bebas, boleh. Tapi awabin dianjurkan yang tadi. Enggak, yang dianjurkan yang tadi selain itu enggak apa-apa. Tapi kalau ditanya lebih bagus yang tadi. Iya betul. Boleh. Oke, awabin 2 rakaat cukuplah dulu. Jangan banyak-banyak kali. Amal tuh biar sikit, yang penting terus. Dah. Kemudian malam hari ada tahajud, ada witir. Kan gitu kan? Clear? Selesai? Itu solat yang jelas waktunya. Tapi ada solat yang kapanpun bisa dilakukan. Nah itulah ceramah kita hari ini. Nah, solat yang akan saya sebutkan hari ini, kapanpun bisa dilakukan. Kalau tadi kan ada waktunya itu semuanya tuh. Berarti siang malam boleh yang akan saya ceramahkan hari ini. Tapi kecuali di 3 waktu enggak boleh. Habis asar enggak boleh. Habis subuh enggak boleh. Jam 12 siang enggak boleh. Tapi selain 3 waktu ini, ibu boleh lakukan apa yang saya sampaikan hari ini. Mulai? Yang pertama, sholat yang bisa dilakukan 24 jam selain 3 waktu tadi adalah sholat sunat taubat. Niatnya sama, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia niatnya. Tapi nanti dari taubat, dari salam, dari takbir sampai salam harus pakai bahasa Indonesia. Nah, sholat sunat taubat ini tujuannya mengampunkan dosa kita di masa lalu. Makanya perbanyak istighfar. Kalau mau, kalau nggak sakit punggung, boleh istighfar di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Atau selesai aja dulu sholatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar dulu banyak-banyak. Apa? Istighfar sholat taubat? Tahu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca aja itu. Mau 11 kali, 21 kali. Yang penting ganjil 7 kali atau 3 kali. Atau saat sujud terakhir, saat sholat taubat itu bisa. Coba semua. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu zikir takhasus untuk sholat taubat. Astaghfirullahalazim, saya bermohon ampun kepada Allah. Alladzi yang la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha berkekal, wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepadanya. Oke? Lupa? Tanya nanti. Siapa yang ingat? Woi, kan rame ini kan? Tanya ya. Itu aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu ya. Yang boleh pakai bahasa Indonesia cuma niat, selebihnya tak boleh. Tapi setelah salam kanan, salam kiri, boleh baca istighfar tadi, langsung ibu muhasabah diri. Ingat-ingat kekurangan diri, mohon ampun kepada Allah, karena fungsi salat taubat adalah mengampunkan dosa. Yang sudah kita taubatkan, jangan lagi kita ulang. Ya Allah, saya ingin bertaubat dari menipu orang. Berjanji tak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, memperbanyak sholat taubat. Besok kalau bikin dosa lagi, jangan menipu lagi yang lain lagi dosanya. Kalau dibuat lagi nipu juga, enggak taubat namanya itu doh. Bertaubat ini kan bisa part of part, dia enggak harus seluruhnya. Ya namanya manusia itu kan salah dan lupa, betul ya. Nah misalnya ibu pengen taubat, saya pengen taubat ya Allah, saya nggak pengen marah-marah lagi dengan suami saya, mohon aman kepada suami, maaf lahir batin ya bray, gitu ya. Saya nggak mau lagi marah-marah dengan suami, tahan marah, berjanji tak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak sholat sunat taubat. Oke, setelah itu jangan diulang lagi, kan sudah bertaubat dari marah-marah. Yang lain lagi yang salahnya, cari yang lain. Oh enggak ya. Enggak ya, maksudnya seperti itulah, paham? Nah itu bisa kapanpun bu. Tapi kalau kita memohon ampun kepada Allah, usahakan kita tahu salah kita apa.
Dan kita sebutkan salah kita itu saat setelah selesai sholat. Kan istighfar, ya Allah, saya keluar rumah masih pakai baju KTB, ya Allah. Sebutkan. Ya Allah, kadang-kadang saya suka mengeluh. Ya Allah, kadang-kadang saya tuh suka gosip dalam hati. Suuzon gitu. Ya Allah, saya masih suka julid-julid urusan orang. Suka kali saya gosipin orang, tapi kan enak ya Allah gitu ya. Pokoknya sebutkan salah kita. Semakin kita tahu salah kita, semakin Allah maafkan kita. Bisa dilakukan kapanpun, siang malam. Yang kedua, bisa dilakukan sholat hajat namanya. Apa namanya? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh sama aja. Apa manfaat sholat sunat hajat? Kalau sholat taubat tujuannya menipiskan dosa kita yang lalu. Kalau sholat hajat tujuannya menjawab hajat dan keinginan kita. Suami sakit tidak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, anak sakit, bawa sholat hajat. Setelah sholat doakan anak sehat. Anak enggak betah di pondok, dia pengen tes PNS, suami maksiat, hutang berserak-serak. Bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat, kita meminta kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia saja. Makanya kalau bisa sebelum sholat hajat itu dicatat kita pengen apa. Jangan pas doa bengangak-ngangak, enggak jaleh nih apa. Apa yo doanya. Jadi sebelum sholat hajat itu, catat kita pengen doanya apa. Dan kalau bisa sebelum sholat taubat tadi, catat dosa kita apa. Makanya ibu-ibu berapapun usia ibu, kalau saya punya saran, tidak wajib. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Mana-mana kita bawa buku. Walaupun kita tidak bisa lagi baca tulisan kita itu. Tapi setidaknya dengar ceramah ustadz kita menulis. Dengar ceramah ustazah kita menulis. Kalau kita menulis, itu saraf sensorik motorik kita bekerja. Walaupun kita nanti tidak baca lagi, karena jarang orang baca catatannya sendiri. Ketika dia dengarkan ustadz, entah di TV, entah dia dengar di mana lah gitu ya, dia catat. Ketika dia mencatat, ini sensorik motoriknya bekerja, maka dia akan lebih ingat. Sama dengan kita kalau mau sholat taubat tuh catat dulu kekurangan kita. Catat. Suka mengeluh, ngantuk saya pagi siang malam, itu kan kekurangan kan. Sholat asarnya 5:30 kan, catat itu supaya nanti pas berdoa kita ingat, walaupun kita tidak baca lagi. Sholat hajat kita pengen keinginan apa, keinginan kita nih banyak, cuman masalahnya kita tidak tahu apa, ujung-ujungnya doanya mengambang, ya Allah engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, kabulkanlah sekian terima kasih. Doanya nggak jelas. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, doa itu detil, harus jelas. Orang barat, orang non muslim itu berdoanya canggih, ya, berdoanya canggih. Canggihnya itu mereka kenal dengan visi dan misi, padahal itu ajaran Islam. Doa itu usahakan jelas. Ya Allah, saya pengen kali ya Allah punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Ibu jelaskan, ibu gambarkan, ibu prasangkakan. Makanya ada dalil ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Kalau dalam bahasa orang barat namanya afirmasi, berprasangka baik. Afirmasi, berprasangka baik. Ya Allah, saya pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia bisa azan, dia aktif sosial kematian, ya kan? Dia bisa hafal Quran. Jadi jelas, detil gitu loh. Minta doa, ya Allah engkau tahu apa yang terbaik, kabulkanlah ya Allah, sekian terima kasih. Ya kan? Minta rezeki. Orang-orang barat itu kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya, dia masukkan ke otaknya. Ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau ibu minta rezeki nggak ada salahnya sebutkan angkanya. Pernah doa sebutkan angka? Apa tuh lah? Sebutkan angka.
Ya itulah. Yang lebih parahnya lagi, ya Allah, berikan saya rezeki seluas samudra, sebanyak lautan, sedalam rintitan hujan. Macam puisi. Para sahabat Rasul itu kalau berdoa dia sebut angka. Kalau ibu tidak mau sebut angka, ibu sebutkan aja bilangan zakat. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 100.000. Zakat kan 2,5%. Berarti saya pengen zakat, saya pengen rezeki bulan depan 4 juta, kan gitu. Jadi doa itu harus spesifik, usahakan jelas, detil gitu loh. Jangan pas habis sholat hajat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang dibaca, ya anda nyeleh. Doa itu jelas, ya. Dan kemudian doa itu bu, jangan ibu fikir-fikir. Doa itu doa aja, nggak usah mikir bu. Ya Allah, saya pengen umroh setiap tahun. Dari mana duitnya? Ya jangan dipikir. Kan kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Orang Islam sering saya sampaikan harus percaya kepada kemustahilan. Kalau tak percaya kepada kemustahilan berarti kurang berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadi doa itu jelas. Biasanya ada beberapa yang harus kita doakan. Kalau saya membaginya dalam beberapa hal, kalau saya berdoa, boleh ibu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Biasanya yang saya doakan itu ibadah saya. Ya Allah, mudahkan saya bangun malam, mudahkan saya sholat duha, mudahkan saya untuk dakwah, mudahkan saya untuk ini. Ibadah didoakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, doakan adalah akhlak kita. Ya Allah, saya suka mengeluh misalnya. Saya nggak pengen ngeluh lagi. Saya suka marah-marah, bantu saya untuk nggak marah-marah. Ya Allah, saya ini masih suka ngomongin orang, bantu saya untuk menjaga lisan. Ya Allah, saya masih kurang bersyukur karena rezeki suami, bantu saya untuk mensyukuri. Akhlak itu didoakan. Ya Allah, saya suka masih sakit hati sama tetangga, padahal dia nggak ngapa-ngapain, nengok mukanya mual aja saya, Allah, gitu kan. Bantu bersihkan hati saya, gitu. Itu didoakan itu. Karena untuk mencapai akhlak baik susah. Butuh bantuan Allah. Nyari orang pintar banyak. Tinggal belajar. Nyari orang punya akhlak baik susah. Tak semua orang berilmu punya akhlak. Semua orang berilmu bisa menghargai orang. Tak semua orang berilmu bisa tidak menyakiti orang. Jadi akhlak itu didoakan. Pertama doakan ibadah. Kedua doakan akhlak. Yang ketiga doakan apa? Doakan rezeki kita. Pengen rezeki gimana? Ya Allah, titipkan kemapanan kepada saya. Kan gitu ya. Ya, pengen penghasilan berapa? Kerjanya di mana? Doakan anaknya. Dan yang terakhir adalah doakan keluarga. Anaknya pengen apa? Ya, anaknya pengen kuliah di mana? Cucunya pengen sukses kayak gimana? Itu didoakan semua. Dan sholat hajat merupakan salah satu sholat yang bisa kita ciptakan untuk kita berdoa. Kan doa ini banyak mustajab. Saat hujan lebat, mustajab, ya kan? Saat petir berbunyi, mustajab. Jadi kalau petir berbunyi, ibu jangan mengumpat. Ketika berbunyi petir, dor, mati kau. Jangan. Ya, ketika berbunyi petir, ibu doa. Masalahnya petir kan nggak bisa kita ciptakan untuk berdoa. Nah, ya kan? Masalahnya hujan nggak bisa kita ciptakan untuk berdoa. Tapi kita bisa melakukan sholat hajat supaya kita berdoa, gitu loh maksudnya. Antara azan dan iqamah, kadang-kadang tak ada dengar suara azan. Antara azan dan iqamah mustajab doa. Tapi kan ada ibadah yang bisa kita lakukan agar tercipta doa mustajab itu. Waktu mustajab, lakukan sholat hajat dulu. Kapanpun bisa, siang malam. Oke? Ya, yang pertama apa tadi? Sholat apa tadi? Lupa, pulang yuk. Sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Bisa 24 jam. Yang ketiga, bisa 24 jam sholat istikharah. Sholat istikharah tuh kalau kita ragu, ya kan? Kalau kita ragu, misalnya nih, suami di Medan, anak di Pekanbaru. Pergi ke Medan, jauh dari suami. Pulang ke Pekanbaru, jauh dari anak. Pening, bingung, istikharah. Kita pengen masukkan anak pesantren, tapi dia tidak mau, bingung, istikharah. Kita pengen kuliahkan anak ke Jawa, dia pengen ke luar negeri, takut kita nggak sanggup biaya, istikharah. Istikharah tuh kalau kita memutuskan
Walaupun kita tidak bingung, tapi setiap kita memutuskan, usahakan istikharah. Kenapa? Karena kita libatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Istikharah ini, kalau ibu tidak ragu, tetap lakukan saja. Kenapa? Supaya tidak banyak ragu. Lakukan aja, tidak ada masalah. Mau pergi ke masjid aja ragu, pergi ndak ya, pergi ndak ya, pergi ndak ya, ragu juga. Mau pakai baju hijau atau coklat ya, hijau atau coklat ya, ujung-ujungnya terlambek lah, ndak jadi tau. Ya, banyak ragu. Jadi biar nggak banyak-banyak ragu, lakukan istikharah. Sama aja kayak sholat subuh, bentuknya aja, niatnya aja yang beda. Oke? Pertama apa tadi, bisa kapanpun taubat. 2, hajat. 3, istikharah. 4, solat yang bisa dilakukan kapanpun adalah solat sunat wudu. Ya dong, syaratnya ambil wudu dulu. Ya kan? Ambil wudu. Setelah ngambil wudu, lakukan solat sunat wudu. Rasul pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku mendengar terompahmu di surga? Karena aku selalu melakukan. Apa amal yang kau lakukan? Tak tahu ya Rasulullah. Apa amal yang kau lakukan? Tak tahu ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan tapi kami tak lakukan? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan solat sunnah 2 rakaat setelah selesai berwudu. Jadi biar kita masuk surga. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kalau kita jaga wudu 24 jam, insyaallah mati dalam keadaan syahid. Kemarin saya sudah jelaskan tentang azab kubur. Ya, azab kubur itu pedih. Makanya kalau kita enggak mati syahid, kita kena azab. Kalau kita mati syahid, kita enggak kena azab kubur. Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Makanya sakaratul maut sakit, azab kubur sakit. Makanya doa selalu, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, supaya kita tidak rasakan sakit sakaratul maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, gampangkan kami untuk menghadapi sakaratul. Paham ya? Salat sunat wudu itu bisa 24 jam. Kemarin saya jelaskan tentang wudu kan? Udah ya? Taubat, hajat, istikharah, wudu. Terakhir yang kelima. Ini caranya sama aja nih kayak sholat subuh aja. Niatnya aja yang beda, apa susahnya? Gampang saja. Ya. Yang kelima adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Walaupun banyak yang membantah, tapi secara nyata tahiyatul masjid boleh dilakukan di musola. Karena dalam agama Islam itu ada 2 tempat. Yang pertama masjid, yang kedua masjid jami. Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat kayak musola kita. Ini masjid. Walaupun gak dipakai Jumat, ini masjid, paham? Tapi yang kedua masjid jami adalah seperti masjid orang-orang di luaran. Dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Jadi musola itu masjid, walaupun tidak masjid jami. Paham maksudnya ini? Jadi boleh tahiyatul masjid di musola. Cuma jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Nah, kalau ibu biasanya muncul tanyaan seperti ini. Saya baru ngambil wudu, Zah. Lalu kemudian saya masuk masjid. Saya sholat wudu dulu atau tahiyatul masjid dulu? Jawabannya terserah. Kan sama-sama sunnah, tidak ada yang saling mendahului di sana. Salat sunat wudu dulu boleh, selagi masih di masjid, tahiyatul masjid boleh, nggak ada masalah. Atau tahiyatul masjid dulu, nanti setelah itu salat sunat wudu, selagi kita masih dalam keadaan wudu, nggak masalah. Jadi 5 salat ini kita bisa lakukan 24 jam. Tadi ada salat-salat yang dia itu pada waktunya. Tadi udah belajar ya. Nah kemudian terakhir adalah sholat 5 dilakukan 24 jam. Paham? Lambe anggua. Paham ya? Yang 5 24 jam apa? Yang 5 24 jam 1 taubat, 2 hajat, 3 istikharah, 4 wudu, 5 tahiyatul. Cara sama, niatnya aja beda. Mau satu lagi enggak?
Ada waktu kita 10 menit lagi. Sholat tasbih sudah tahu caranya kan? Nah, jadi sholat tasbih itu dilakukan aja. Sakit kaki sholat tasbih. Sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau enggak bisa baring terlentak miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau enggak bisa telentang. Solat tasbih sakit kaki sah. Baru saya bilang solat tasbih lah menceringik-ceringik, ya kan? Boleh dalam keadaan duduk di kursi. Solat tasbih enggak ada masalah. Solat tasbih harus 4 rakaat. Tapi kalau siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dilakukan di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Terbalik ustazah, terbalik pun enggak apa-apa. Ini cuman anjuran. Kita anggap kita pengen solat tasbih siang. Niatnya sengaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat sunnah lillahi ta'ala, sunnah atasku lillahi ta'ala. Namanya adalah solat sunat tasbih, otomatis harus banyak tasbih. Setiap setelah selesai bacaan tasbih. Nah, atau gini deh, lebih gampang kita melakukan solat tasbih di malam hari. Berarti kan dua-dua dah. Sengaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri. Sengaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat lillahi ta'ala. Kita mau belajar siang atau malam ya? Malam aja ya? Coba malam ya. Berarti dua-dua ya, lebih gampang ya. Kalau siang-siang kan ngantuk ya. Coba malam ya, kita belajar malam aja dulu. Caranya gampang sekali kan? Setiap habis bacaan tasbih, apa bunyi tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah. Sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kan? Lalu Allahu akbar kan gitu ya. Baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Baru tasbih. Subhanallah yang tadi 15 kali. Jadi yang wajib 15 kali itu cuman yang setelah Al-Fatihah saja. Selebihnya 10 kali. Hanya tegak setiap Al-Fatihah saja 15. Selebihnya 10. Allahu Akbar ruku. Bacanya apa ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? Berapa kali? 3. Lanjut tasbih. Berapa kali? 10. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Lanjut tasbih berapa kali? 10. Al-Fatihah doang yang 15, selebihnya 10. Allahu Akbar sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3. Lanjut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa kali? 10. Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Lanjut tasbih. Berapa kali? 10. Allahu akbar sujud. Subhana rabbil a'la. Berapa kali? 3 kali. Lanjut tasbih berapa kali? 10. Allahu akbar. Duduk. Jangan tegak. Dia tak seperti sholat subuh. Duduk. Ngapain duduk? Tasbih doang. Jadi jangan langsung naik. Kalau subuh kan langsung naik, betul? Kalau sholat subuh rakaat pertama kan langsung naik. Nah ini enggak. Duduk. Tasbih doang 10 kali. Nah nanti setelah itu baru kita naik Al-Fatihah ayat pendek tasbih 15. Selebihnya 10 sampai salam. Sampai salam atahiyatul baru tasbih 10 kali. Nah, kalau siang 4 rakaat sama. Cuman setiap rakaat duduk, 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 duduk. Ujungnya baru atahiyatul baru tasbih. Lakukanlah agak setahun sekali, sebulan sekali. Lagi galau bawa sholat tasbih. Ini kan wajah penuh luka dan galau semuanya kan. Nah, bawa sholat tasbih. Nah, sebagai penutup, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa solat-solat yang saya sampaikan hari ini jangan dilakukan secara mendadak. Semangat
dikerjakan, habis itu sakit kaki tumbang. Jadi Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ibu komitmen apa dulu nih? Saya pokoknya mau komitmen sholat sunat hajat. Lakukan tiap hari sampai 40 hari. Nanti kalau udah 40 hari, biasanya akan istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu konsisten. Sampai kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita sudah risau meninggalkan, maka biasanya sudah istiqomah, boleh ditambah. Orang yang istiqomah malas juga. Cuman bedanya kalau dia istiqomah, walaupun dia malas, dia tetap mengerjakan. Jadi malas tuh enggak apa-apa. Ustazah, saya malas sholat duha. Enggak apa-apa gitu malas tuh. Yang penting tetap kerjakan. Nggak usah dipikir-pikir, kok malas ya, kok bisa ya, ini setan atau apa, atau jin atau apa. Sholat aja lah. Banyak kali pikir pula. Ini kok malas ya, aku bad mood atau lagi baper atau lagi apa ya, atau aku kangen siapa ya, ini jin setan atau siapa. Enggak usah dipikir, sholat aja lah. Iya kan? Jadi sebenarnya malas tuh biasa, enggak bisa dihilangkan. Malas itu adalah bi'ah ya, ada dalam diri kita. Malas tuh enggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Insyaallah inilah dia. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, cukup ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika wa ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqrib, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya ahkamul hakimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warithin ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Sholat yang memparahkan suasana tadi. Hah? Kalau kita satu sholat aja kita buat 40. Yang mana ini? Yang kita sholat sunat sebelum zuhur dan Dua-dua saja. 4 kali. Dua salam aja. Jadi boleh kita langsung sampai baca 4 satu salam. Betul dari
Kalau ayat pendeknya terserah aja. Jadi boleh tidak sana? Boleh, boleh. Saya boleh salam aja. 2 salam. Dia pernah di dia pernah. Bisa, bisa. Tapi kenapa? Berbeda. Boleh, boleh. Tapi kenapa saya selalu menganjurkan 2 salam? 1, menghindarkan dari lupa rakaat. Iya dong. Tapi kalau ibu mampu, bisa. Kira-kira nggak galau, silahkan, nggak masalah. Ada pernah saya dengar nih kalau sholat asar, pada kakak lebih pakai sholat. 2 atau 4, 2 atau 4. Lebih bagus kepada kakak. Ya, bisa. Tidak bisa. 2 atau 4. Iya, betul. Karena terlalu banyak. Enggak. Banyak sholat enggak, Pak? Ada banyak makan yang penting, Pak. Oke? Bisa. Terlalu banyak tuh gitu. Bisa. Banyak 4 itu banyak. Enggak apa-apa. Lebih 50. Oh ya, karena yang wajib lebih sedikit dibanding yang sunnah. Puasa wajib cuma Ramadan. Sunnah? Banyak. Oh, Daud, Senin Kamis, Zulhijjah, Tarwiyah, Arafah, Tasua, Asyura, Senin Kamis, banyak. Jadi kalau saya melaksanakan 4 1 salam ini Boleh. Siap. Mari ya Bu, nanti tambah lagi sholatnya yang lain. Allah alam bisa. Oke? yang lupa. Tahajud, iya, tahajud sudah tadi. Tahajud dan witir di malam hari sudah tadi. Batas tahajud itu adalah sampai azan subuh. Memepet-mepet azan subuh masih bisa tahajud. Sama-sama. Tadi